Cuma mau nanya aja ya, kayak saya punya kenalan tuh kayak teman gitu, lagi dekat gitu. Dia Seorang agamanya laki-laki, Kristen. Ya, dia oke, kan sama kayak kayak Mas Edis itu ngajarin Kristen. tentang nah, Kalau Anda menjadi orang Kristen karena seorang laki-laki, nanti ketika laki-laki itu mengecewakan Anda keluar lagi dari agama Kristen. kadang kan pernah kalau yang di Yesus itu kan setiap minggu tuh cuma nyanyi-nyanyi doang gitu loh. Misalnya saya bilang begini, Tuhan engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Apa salahnya kita bernyanyi kepada Tuhan seperti itu? Kenapa Anda merasa aneh? Yang aneh itu justru ketika kalian membuat lagu-lagu kepada Muhammad. Ya Rasulullah. Ada nggak lagu-lagu begitu kepada Muhammad? Muhammadku, Iya, Muhammadku, dengarlah seruanku, aku rindu. Pernah dengar lagu itu? Iya. Great Woman, apakah Anda ini seorang Muslim atau Kristen? Islam. Islam. Apa yang mau Anda utarakan? Enggak kan, cuma mau nanya aja ya, kayak saya punya kenalan tuh kayak teman gitu, lagi dekat gitu. Dia Seorang agamanya laki-laki, Kristen. Ya, dia oke, kan sama kayak kayak Mas Edis itu ngajarin Kristen. tentang nah, Terus terus ya aku kayak belum siap buat masuk ke situ, gimana ya. belum siap untuk masuk Kristen. Mm-mm. Alasannya, Ya kayak kan namanya itu kayak ada yang nggak percaya, ada yang percaya gitu, oke. Jadi gini, namanya kalau ajarannya gitu. begini, kalau Anda menjadi orang Kristen karena seorang laki-laki, nanti ketika laki-laki itu mengecewakan Anda keluar lagi dari agama Kristen. Banyak yang kayak begitu. Begitu. Jadi kalau Anda menjadi Kristen, itu bukan karena laki-lakinya, tetapi karena Anda memang ada yang ngeklik begitu di pikiran Anda. Nah, Mm-mm. mungkin ada sesuatu yang Anda mau pertanyakan sehingga Anda tidak bisa klik begitu dengan agama Kristen. Silakan, apa itu pertanyaan? Silakan. Silakan. Kayak Paling-paling ya kan dia, seputar Yesus kok Tuhan, kok berdoa kepada Tuhan. Paling cuma itu aja kan? iya kan, kayak kadang kan pernah kalau yang di Yesus itu kan setiap minggu tuh cuma nyanyi-nyanyi doang gitu loh. Kadang kan kok bisa gitu loh. Kok bisa nyanyi-nyanyi? Gini, biasanya nyanyi itu identik dengan apa sih? Kenapa ada sebuah nyanyian? Kenapa? Kan udah hari Minggu nyanyi-nyanyi. Kenapa kok begitu? Kok Heeh. masa nyanyi-nyanyi kan gitu, betul nggak? Iya, heeh, heeh. Nah, makanya saya tanya dulu, kenapa sih ada sebuah nyanyian, ada sebuah lagu? Menurut Anda kenapa? Nggak tahu juga ya. Iya, karena sebenarnya nyanyian atau lagu itu sebenarnya ekspresi seorang manusia. Setuju nggak? Hmm, Lagu itu adalah ekspresi manusia, setuju? iya. Ya, jadi bagaimana kok bisa bernyanyi? Ya karena kami mengekspresikan, meluapkan ekspresi kami. Entah itu senang, entah itu sedih. Meluapkan ekspresi kegembiraan kami kepada Tuhan. Seperti itu. Misalnya, Tuhan engkau baik bagiku, gitu kan? Ya pernah dengar, Gitu. ya pernah lah, maksudnya punya bos juga kan begitu. Iya, tuh. Misalnya saya bilang begini, Tuhan engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Apa salahnya kita bernyanyi kepada Tuhan seperti itu? Itu kan ungkapan kita kepada Tuhan. Kita buat lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Mm, mm. Kenapa Anda merasa aneh? Yang aneh itu justru ketika kalian membuat lagu-lagu kepada Muhammad. Ya Rasulullah. Ada nggak lagu-lagu begitu kepada Muhammad?
Paling kayak sholawatan aja sih. Iya, kan lagu juga kan? Muhammadku, Iya. Muhammadku, dengarlah seruanku, aku rindu. Pernah dengar lagu itu? Pernah. Iya, kenapa Anda tidak merasa aneh orang Islam bikin lagu-lagu kepada Muhammad? Ketika orang Kristen bikin lagu untuk Yesus merasa aneh. Tapi membuat lagu kepada Muhammad tidak aneh. Itu sebenarnya sudah lama, sudah ada zaman Musa. Sepertinya dia pengaruh sinyal, teman-teman. Ada kendala sinyal. Coba silakan, Anda mau sampaikan apa tadi? Tadi kepotong. Iya, di kampung sinyalnya susah. Baik, saya akan tunjukkan ya. Itu sebenarnya sudah lama ya. Saya akan tampilkan. Saya tampilkan dari zaman sejak orang Israel keluar dari tanah Mesir ya. Di dalam Keluaran pasal yang ke-15. Saya akan tampilkan dulu ya ini. Ini Keluaran pasal yang ke-15 ya. Kita bacakan yang terjemahan baru saja. Nih ya. Lihat nih. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini. Ya. Bagi Tuhan yang berbunyi dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jelas ini. Misalnya kita mulai dari ayat yang ke-15 misalnya ya. Nih. Pada waktu itu, sebentar ya. Nah ini. Dan lalu Miriam ayat ke-20. Miriam ini saudarinya Musa. Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya. Dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari dan menyanyi. Dan menyanyilah Maryam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Maksudnya di sini kuda dan kereta Firaun. Jadi ceritanya begini, biar saya tampilkan dulu wajah saya lagi. Sebentar. Jadi ketika orang Israel dalam tanda kutip melarikan diri dari Mesir. Karena mereka itu dulu beranak pinak di negeri Mesir. Ketika mereka beranak pinak, mereka itu dianggap sebagai bahaya oleh Raja Mesir yang tidak mengenal nenek moyang orang Israel. Sehingga orang itu diperbudak, dibikin kerja rodi, kerja romusa. Nah, ketika itu diutuslah Musa untuk membawa bangsa itu keluar, tapi nggak dikasih sama Raja Mesir. Sehingga Mesir itu dipukul dengan berbagai macam musibah. Ya. Nah, setelah musibah datang terus-menerus kepada bangsa Mesir, akhirnya orang Mesir yang malah mengusir orang Israel itu. Nah, orang Israel akhirnya keluar dari Mesir dan dikejar oleh orang-orang Mesir, oleh Firaun dan tentaranya yang berkuda. Nah, setelah itu terjadilah mujizat di mana dengan perantaraan angin timur yang sangat keras, laut itu terbelah. Dengan perantaraan angin timur, angin yang keras begitu. Kalau pernah lihat tornado di tengah laut ya mungkin kira-kira kayak begitulah kalau sekarang. Nah, ketika laut itu terbelah, orang Israel keluar, lalu Firaun dengan bala tentaranya dan kuda-kudanya dicampakkannya ke dalam laut karena mereka menyusul orang Israel itu. Nah, makanya Maryam dan para perempuan-perempuan memukul rebana dan menari-nari. Begitu. Jadi sebenarnya ketika di gereja bernyanyi-nyanyi jingkrak-jingkrak ya karena luapan bagaimana Tuhan itu telah berbuat baik di dalam hidup seseorang seperti itu. Yang saya herankan kenapa Anda merasa heran. Tetapi ketika Muslim sholawatan pukul-pukul rebana tidak heran. Gak terlalu paham juga sih kayak yang cerita-cerita yang lamanya gitu. Ya,
Jadi memang butuh apa namanya pelajaran yang lama. Tapi memang biar simple ya seperti itu. Artinya gini saja, biar simple tuh begini. Selama ini Anda kan mengikuti Muhammad. Mm-mm. Nah, ganti pemimpin Anda jangan Muhammad lagi. Ketika pemimpin Anda Muhammad, Anda akan melakukan apa yang Muhammad inginkan. Hidup Anda diatur, dikendalikan oleh Muhammad, betul? Ya. Iya, contoh masuk kamar mandi pakai kaki kiri duluan, Ya, benar. keluar pakai kaki kanan, Iya. makan pakai tangan kanan, gitu kan? Mm-mm. Nah, itu ketika Anda menjadikan Muhammad sebagai pemimpin Anda. Makanya saya sarankan ganti pemimpin Anda, bukan Muhammad lagi tetapi Yesus. Ketika Yesus Anda jadikan pemimpin Anda jadikan yang mengatur, mengendalikan Anda, Yesus tidak menyuruh Anda melakukan hal-hal yang aneh-aneh tadi, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Entah apa bedanya masuk kamar mandi, keluar kaki kanan, keluar kaki kiri. Sama aja yang Yesus perintahkan supaya apa? Kita saling mengasihi, kasihi sesama manusia. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Seperti itu. Kalau Muhammad yang mengajari Anda, jika kamu bertemu dengan Wahyudi dan Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Persempitlah jalan mereka. Kiamat tidak akan terjadi. Ya, kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin akan membunuh orang-orang Wahyudi. Tuh. Itu jika Anda mengikuti Muhammad. Jadi saya sarankan ganti pemimpin, ganti Tuhan. Seperti itu. Oke? Yaudah bang, turunin aja. Banyak yang Oke, itu. ya nanti kalau kebanyakan pening nanti. Oke, sedikit-sedikit saja. Makasih Oke, bang. terima kasih. Saya turunkan ya. Ya, teman-teman, kadang kalau bahas yang terlalu berat-berat itu mereka tidak nyambung begitu. Jadi bahasnya yang ringan-ringan saja. Makanya tema kita ini yang ringan-ringan saja ya. Saya ini seorang Kristen. Oke. Nah, di sini channel saya ini itu adalah channel diskusi lintas iman. Itu ada suara apa itu? Apakah ada suara? Iya, ada suara musik. Suara musik. Iya. Coba dimatikan dulu. Oke. Iya. Anda seorang muslim kan? Yo. Iya, seorang muslim. Padahal menurut Muhammad musik itu haram loh. Gitu kah? No. Ya, bukankah itu musik dari piring tetanggamu? Bagaimana? Dari piring tetanggamu yang tetanggamu padahal lapar kau makan enak tak ingat tetanggamu? Ada nggak nyambung nih teman-teman ya. Musik ini Baik. haram kah? Iya, musik itu kata Muhammad sebagai sesuatu yang haram. Abang sendiri Kristen kah? Iya betul, saya Kristen. Sophia. Itu kalau Ini itu seperti bukan tema ranah. nih. Diskusi Islam Kristen ini. Jadi saya mengadakan diskusi antara Islam dan Kristen. Sering saya katakan begini Sophia, bahwa alasan seseorang masih Islam itu karena dia tidak mengerti ajaran agama Islam. Seandainya seorang mengerti ajaran agama Islam, maka dia akan meninggalkannya. Malah kesini. Ustaz Oke. Kadang-kadang gitu teman-teman saya gini, yang saya heran kan begini, ketika saya mengajak PK seseorang begitu, mereka malah bacain kolom komentar bukannya dengerin omongan saya. Iya kan dibaca tuh, mereka kan hadir juga, menghormati sana sini, saling menghormati. Bukan begitu, Bang Edis? Sofia, saya tadi bilang apa Sofia?
Oke. Gimana? Kan nggak nyambung dia teman-teman. Baiklah. Iya, aku nggak nyambungan nih. Gimana? Ya, karena pantesan masih Islam. Iya, nggak juga. Apa karena gitu? Nggak boleh Iya, toh karena Anda masih saling. Islam. Terus harus gimana? Tadi kan saya bilang, alasan kamu masih Islam adalah karena kamu tidak pernah mempelajari agama Islam. Seandainya kamu belajar agama Islam, pasti kamu akan meninggalkannya. Gimana? Nggak apa-apa, biarin aja. Iya. Saya sedang mencari ustazah nih ya. Kita mencari ustazah ataupun ustadz nih. Biasanya mereka itu membahas agama Kristen, tapi kamu ini kayaknya tidak pernah membahas agama Kristen nih. Kayaknya orangnya tidak pernah membahas agama, betul? Aku jarang membahas agama, tapi teman Kristen saya juga banyak. Iya, benar. Nggak pernah tuh ngomong-ngomong yang nggak jelas gitu. Orangnya baik-baik, teman Kristen saya. Iya, kalau orang Kristen pasti baik-baik. Kalau orang Islam kerjanya nutup-nutupin rumah macam-macam kaca. Ya enggak juga lah. Loh. Apakah kamu tidak lihat berita-berita di mana orang-orang Islam kerjanya nutup-nutupin gereja? Kalau ada gereja, ada gereja, langsung dipecahin kacanya, kursinya dibanting-banting, bener nggak? Itu yang mana? Islam yang mana? Susah nih orang nih. Susah, soalnya aku juga ketemunya orang yang susah, makanya susah. Tidak nyambung. Baiklah, baik. Iya, nggak nyambung. Baik, kita habiskan waktu ini ya, teman-teman ya. Dia nampaknya orang yang begitu kaget. Berapa orang yang nonton di situ, Sophia? Banyak. Tadinya berapa sebelum saya datang? Sedikit. Berapa? Adalah rahasia. 3 orang begitu ya. Ya nggak apa-apa, kita sendiri, iya, kita nggak apa-apa, berdua, bertiga. Baiklah, kalau begitu. Oke. Asalnya dari mana, Sophia? Dari sampingmu aku. Oh, lo pasti prewek pacarnya Krisrun nih pasti. Oke. Yang sepadan. Ya, masalahnya kagak ada. Orang Islam yang pinter itu udah habis. Halo Ima. Halo. Ima, kenapa musik-musikan? Orang mana, Kak? Orang mana? Itu ada musiknya. Kenapa? Jadi mengganggu. Ribut ya? Ya berisik Sulawesi, lah. Kak, Sulawesi. Berisik. Orang mana? Orang mana? Ya orang mana-mana lah pokoknya. Orang mana-mana. Ima, bisa nggak musiknya dimatikan dulu? Oh, dimatiin? Iya. Oke. Terus? Ima, kamu mau satu ronde? Boleh, tapi nggak ada penontonnya aku nih. Baik. Saya kirimkan satu permintaan. Ya, Ima. Tunggu, Ini... aku mau rekam layar ya. Boleh, silakan. 4 ronde katanya. Oke, Ima. Ya. Ini tempat saya ini, forum ini, itu forum diskusi. Kenapa kok feedback? Eko. Ya, ini tempat saya ini forum diskusi lintas agama. Diskusi antara Islam dan Kristen. Kakak orang apa? Ditanyain orang apa? Emang gak masalah gitu? Maksudnya kamu Islam atau Kristen? Oh, saya Kristen. Dari mana? Asalnya dari mana? Asal saya
Saya itu dari Pulau Sumatera. Hmm. Hmm, Salam kenal ya, aku dari Sulawesi. Sulawesi. Pernah ke Sulawesi nggak bang? Belum pernah. Ya jalan-jalan ya. Ya, Irma. Kok Irma lagi? Ima. Iya, Ima. ya. Di sini saya itu biasanya diskusi sama orang Islam, diskusi lintas agama. Nah, biasanya ketika saya diskusi lintas agama, saya itu membawa tema-tema yang sederhana. Saya sering bilang begini, orang Islam itu mereka membaca Al-Quran tapi tidak mengerti apa yang dibacanya. Kira-kira betul nggak itu? Iya betul. Saya sendiri Betul. begitu. Jadi ketika kamu membaca huruf-huruf Arab itu, sebentar, jangan ilahin komentarnya. Ketika kamu membaca Ima, ketika kamu membaca huruf-huruf Arab, misalnya kan kamu bilang Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Betul? Ya, Oke. Apakah itu firman Allah? kayaknya iya sih. Kayaknya. Kurang terlalu. Oke. Apa arti ihdinas siratal mustaqim? Apa artinya? Aku nggak tahu kan. Nggak tahu. Sudah saya bilang teman-teman. Kenapa mereka kenapa mereka masih Islam itu karena mereka membaca Al-Qur'an tapi mereka tidak mengerti apa yang dibacanya. Gini, Ima, kamu percaya nggak? Seandainya kamu baca Al-Quran, tapi kamu mengerti apa yang kamu baca, kamu pasti keluar dari agama Islam. Percaya nggak? Bagaimana? Selama ini kan kamu baca Al-Quran, tapi kamu tidak mengerti apa yang kamu bacakan. Kamu hanya mengucapkan kosakata bahasa Arab, melantun-lantunkan itu, membacanya dengan tartil, membaca dengan tajwid, membaca dengan merdu, ya kan? Tapi kamu tidak mengerti artinya kan? Iya. Iya sih. Oke. Apakah kamu percaya jika kamu membacanya berikut artinya, maka kamu tidak akan percaya lagi dengan agama Islam? Tidak punya. Enggak sih. Tidak. Mau kita coba? Tetap percaya. Mau kita coba? Enggak usah lah bang. Enggak usah. Ya, jadi teman-teman, yang mau saya katakan sekarang, yang mau saya sampaikan itu hanyalah sama yang seperti yang kemarin teman-teman. Bahwa orang-orang Islam ketika mereka membaca Al-Qur'annya, mereka tiada mengertinya. Kalau kata Ustadz Munzir Situmorang, tahu Ustadz Munzir Situmorang? Enggak tahu. Enggak tahu juga. Oke lah, baiklah ya. Tapi setidak-tidaknya begini, kalau orang pemilik channel begini, apalagi kamu lagi PK begini, kita biasanya lebih santun atau lebih nyambung lah ketimbang yang tadi itu. Seperti itu. Oke lah Ima ya. Saya cari muslim yang ngerti agama Islam dulu ya, walaupun nggak ada di muka bumi ini. Baik, terima kasih Ima, terima kasih. Teman-teman ya.